Biasa, pertama emang dia udah mundur bang, cuma dari belakang terus datang der. Nah sempet mundur, cuma dari belakang ngedorong terus. Di situ gue bacok-bacokan, yang gue inget gue cabut-cabutnya itu gue jebol manda gue belah dua patah bukan patah potek tapi dari atas ke bawah tuh gue bacok palanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother-brother ogut yang paling nyongkrut pastinya, welcome back to my channel Alek21 TV. Nah, untuk segmen kali ini gua mau nanya dulu lah, kabar kalian gimana bro? Sehat-sehat kah ya kan? Atau ya mudah-mudahan kalau yang terjangkit penyakit ya segera disembuhkan. Juga ya moga-moga rezeki lu lancar. Ya amin. Nah kalau yang ini kata-kata yang paling gue suka ya lu jangan lupa di like, share, komen dan subscribe channel gue supaya gue terus semangat untuk konten. Kali ini gue mau nerusin yang kemarin nih Mi. Oke siap bang. Kemarin gue upload part 1 cuman sampai SMP doang nih sama Mami. Nah gue mau coba ke SMA, ke masa-masa dia waktu masuk SMK. Karena SMP aja dia banyak banget ceritanya ya. Horor SMP aja banyak banget, makanya nggak sampai kemarin sih dapat semua maksudnya dapat semua sampai SMK, cuman HP gua kereset pulang jadi hilang semua. Ya makanya aduh, udah sedih dah pokoknya. Udah langsung aja nih kalian nih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Paganza, biasa dipanggil Titik Jenuh 18 sekarang bang. Nama panjang lu Fahmi apa? Paganza. Iya. Itu asli bener Fahmi Paganza. Asli bang. Bokap lu gaul juga. Gaul, mungkin dulu dia suka nonton Extra Paganza bang. Oh iya, jadi terinspirasi. Tapi bukan ganja ya. Oh iya. Jangan, nggak boleh. Kalau itu udah no comment gua. No comment. Terlalu aja orang ya. Mami Paganza biasa dipanggil Babi, juga Titik Jenuh. Titik Jenuh. Mami tutup buku bang. Oh, Mami tutup buku. Oh, iya, dalam arti masih tutup buku. Ya semoga apa ya ada perbaikan diri lah. Kalau background sebelumnya kurang baik itu bukan berarti ngerasa gimana. Jadi sekarang mau coba fase yang lebih baik lah ya. Alhamdulillah bang ya, semoga ya dari kejenuhan itulah buat nyari pribadi yang lebih baik lagi. Udah denger lu katanya apa bikin channel YouTube juga Mi? Alhamdulillah bang, sekarang lagi masih berjalan lah. Apa nama channel YouTube lo? Titik Jenuh 21. Waduh. Titik Jenuh 21. Buat lo yang mau kepoin tentang Nami, mungkin ya pengen tahu lebih dekat sama si Mami, langsung aja lu kepoin nih apa YouTube-nya dia, Titik Jenuh 21. Nanti gua tag lah di bawah. Ya udah, nih langsung aja nih Mi. Iya bang. Kemarin SMP kan kita udah kelar lah ngebahasnya. Sekarang kita langsung masuk ke SMK. SMK tujuan pertama lu mau masuk di mana Mi? Sasmita bang. Sasmita. Cuman ya dari orang tua nggak ngebolehin sih, karena emang orang tua juga tahu lah backgroundnya. Iya. Sebenarnya sih bukan sekolahnya, tapi mungkin teman-teman murid-muridnya sebelumnya sih, karena sekolahnya nggak salah. Nggak salah ya benar. Karena mungkin murid-muridnya ya sebagian seperti itu. Cuman kemarin gua dapet kiriman tuh yang baru-baru banget nih tuh, astagfirullah, sampai segitu tuh. Iya. Yang lagi di Karawang itu ya. Aduh. Tahu di Karawang atau apa ya? Lu janganlah. Ini maksudnya gua kayak gini tuh bukannya buat memperkisru atau memicu, enggak bro. Gue mau ngedukasi gini loh, kayak konsekuensinya gini loh. Semoga ya janganlah kayak gitu. Kemarin gue liat kayaknya pelajar-pelajar SMP tuh udah aduh parah sih itu bang. Serem banget. Soalnya apalagi baru awal masuk sekolah kan ya. Iya. Aduh. Sedang-sedangnya. Mungkin dia tunggu-tunggu ya gue nih dari sebelum masuk ya kan. Udah prepare. Sebenarnya sih ya gue sih maksudnya nggak, itu terserah mereka ya. Cuman ya janganlah sampai kayak gitu. Kasihan bro, kasihan dampak ke keluarga lu atau elunya, jadi kayak gimana sih, nyakitin badan sendiri lah. Ini nggak usah lah, kalau itu lebih baik lu ya, banyak sih hal-hal yang positif menurut gua. Nah Mi, lanjut bang. kok
lu pilihan lu udah dari awal tuh Sasmita. Ada ajakan kah atau emang gua pengen dari SMP nih lulus mau langsung Sasmita gitu atau? Kalau itu sih apa sih Bang, kebetulan background dari lingkungan juga teman-teman ataupun abang-abangan tuh yang mayoritas di Sasmita sih. Mungkin lu udah wah enak lah gitu. Enak ya, soalnya emang dari dulu suka ngikut-ngikut pas masih SMP juga nontonin dulu awal-awal. Akhirnya kejerumus. Itu sih dari awal nonton jadinya ikut. Aduh. Soalnya emang kayak memacu adrenalin gimana sih Bang? Iya. Bener. Nah, tapi sempat masuk ke Sasmita atau enggak? Enggak. Ya dibolehin itu. Iya, sebelumnya sih pas habis lulus SMP tuh kayak nyoba-nyoba ngambil brosur kemana aja sih itu, sampai sempat ke Bijar juga ngambil brosur, ke Pustek juga agak memperbandingkan gitu ya. Bisa Sasmita kan nggak boleh, coba sekolah lain mungkin biayanya agak lebih ringan juga kan, agak mendingan sekolahannya. Ya ternyata sekolah lain agak lumayan budgetnya, jadi ya lebih pengen ringanin orang tua aja, akhirnya masuk di SMK Negeri 3. Oh, Negeri 3. Negeri 3 tuh mungkin negeri lah ya, negeri nggak terlalu ngeluarin banyak biaya lah. Iya. Bener sih nih. Nah setelah masuk lu ke negeri nih ke SMK 3 ya kan, itu lu di sana tuh ada nggak sih kayak orang kayak maksudnya kayak STM lainnya gitu kayak tataran gitu ada? Kalau kebetulan sih alhamdulillah di situ nggak ada sih Bang, soalnya dari teman-teman sendiri pun yang kelas 3 itu temen nongkrong semua, dan itu juga emang hitungannya pantaran, jadi kayak nggak ada yang senioritas ataupun natar sih nggak ada, ataupun dari alumni, jadi ya gua orang kayak bergerak aja jalan sendiri. Berarti di sana tuh ya sama rata lah, sama rata ya, nggak ngebandingin kayak senior atau junior gitu nggak ada. Nah awal mula kan lu SMP ini udah horor lah ya. Gue bilang udah horor lah, udah ibarat kata ya lu udah tahu jalur seperti apa. Bener Bang. Nah awal mula lu di SMK nih pertama kali lu di mana Mi? Di itu sih awal mula sih di sini Bang, di Serpong tuh, Salem. Iya, jadi pas habis pulang sekolah dulu masih mos. Habis mos tuh kayak coba nyari tongkrongan gitu, bikin tongkrongan baru nih. Ya kan di Serpong tuh stasiun banyak, ada Sasmita di BT, ada Pustek di halte. Gua mau buka jalur di situ sama temen-temen. Di situ kata gua olah Sasmita enjoy Bang, karena emang teman-teman Sasmita kenal lah, kan? Lewat. Kalau mau Pustek ini? Nah, itu Pusteknya yang gua lagi waktu itu yang jadi incaran lah, maksudnya buat ngambil alih nongkrongan itu. Iya. Jadi awal mula nongkrong dulu tuh di seberangnya, sembari ngeledek-ngeledekin tuh. Kayak pas di situ ada cerita kocak juga sih Bang, ngeledek-ngeledekin gua sama teman gua kan tuh ya pada berangkat. Terus gua ngeledek-ngeledekin, ngajakin janjian. Mereka. Dianya awal-awalnya sih nggak mau mulu, bukan kayak nggak mau lah gitu. Nggak mau. Akhirnya temen gua ngeledek-ngeledekin sampai muntah-muntahin Bang di situ dia. Muntah-muntahin maksudnya? Iya, jadi kayak dia tuh sengaja masukin jari ke tenggorokan terus biar dia muntahin tongkrongannya maksudnya. Mungkin, wah ini tongkrongan lu udah gue muntahin kayak gitu kali ya. Gitu, Bang. Tapi kocak juga sih temen lu. Ada idenya seperti itu ya. Iya, maksudnya biar dia turun lah derajatnya dulu. Mungkin dia langsung, dihina nih apa ini gitu lah. Tapi setelah temen lu yang muntahin itu dia langsung? Iya, geram juga sih itu dia, akhirnya kayak janjian, ngajakin janjian tuh kelas 1-nya. Iya, minumnya. Iya Bang. Janjian lah itu. Janjian. Jadi di situ gua kelas 1 biasa tongkrongan, di situ ada banyak anak 31 juga yang di Cadas Mapar nongkrong di situ tuh. Nah, dia juga kebanyakan ada anak-anak Serpong yang enggak jauh lah dari situ, dari Cadas Mapar, janjian di depan Gang Salem. Salem 1 2 3. Tengah-tengah sih Bang. Salem 2 sama Salem 3 tuh di situ. Jadi gua sama teman-teman gua berangkat. Nah, di situ kalau nggak salah gua megang ini pedang tabung, samurai tabung yang bisa disambung tuh. Yang ada sarungnya. Iya, sarungnya tapi bisa disambung. Iya, tahu. Nah, itu di situ gua mulai tuh selang habis maghrib. Malam nih? Iya, malam Bang. Janjiannya emang kan gua masuknya siang. Kalau gua kan Pustek juga siang ya. Kelas satunya iya. Janjiannya malam di situ. Nah, di situ juga awal mula gua terjun di STM tuh, sekolah ya kan. Akhirnya ribut di situ, pecah tuh. Gua ketemu musuh yang batu satu. Ada satu orang yang batu. Ada satu orang yang batu yang emang katanya sih sebelumnya dia sempet habis ngisi juga. Iya. Sama sih gua juga di situ. Iya.
Adu lah gitu. Iya. Beradu. Terus kayak gimana, Bi? Dia megang CR sih, CR 03, 02 gitu. Nah di situ gua ngambil kanan, dia emang wah gua mau ngincer si Mame, gua dengar dari temen gua info gua. Ya udah, akhirnya gua ambil kanan tuh ketemu sama dia, teman gua di kiri, sebelah kiri tuh udah jebol tuh bocah dia. Udah jebol, cuman yang ini satu masih nahanin Masih batu, nahan Bang. ini. Dia megang itu yang gua bilang tadi megang CR. Bacok-bacokan tuh, Bang. Terus tangkis-tangkisin sama dia nangkisin, gua nangkisin. Nah, cumannya di situ alhamdulillah gua sih cuman di sini nitik nih 2 jahitan. Nah, kalau dia kena sih itu kalau nggak salah tangannya dan sampai ngambil, yang gue dapet kabarnya sih ngambil daging buat nambal tangannya itu. Jadi benar-benar ditangkisin tuh sama dia, Bang. Batu sih itu gue akuin tuh dia. Tapi tembus, Mi. Tembus, soalnya gue dengar kabar sih gitu dia. Sampai sempet itu dia. Sempet nambal daging. Emang parah, Mi. Yang gue pernah sempat ngeliat fotonya itu lumayan sih, Bang. Agak dalam mungkin makanannya, makanya sampai nambal daging sih. Udah kalau udah ngomongin nambal daging, bukan nambal ban ini. Nambal daging lu. Gimana nggak horor ya kan? Nah, setelah itu Mi, kan dia udah lu kenain tuh. Terus sampai nambal daging gitu. Dari pihak dia langsung, "Oh ya, gue balikin dah, yuk balikin." Itu nggak langsung hari itu juga. Jadi selang berapa hari? Selang kayak seminggu udah benar-benar adem baru main lagi. Iya. Tapi kalau yang kedua ketiganya sih biasa, nggak sampai ada jatuh korban. Cuman kayak jebol udah gitu. Terus kelas 1 Mi. Awal masuk kelas 1 sih, Bang. Setelah itu sama rival lu yang maaf nih gua sekolahnya Pustek itu ada lagi Mi di kelas 1 itu lo. Ada, Bang. Jadi waktu itu kebetulan gua sih random sih, Bang, maksudnya sekolah gua kan di 31. Tapi emang teman-teman gue juga banyak di Sasmita, jadi gue kadang-kadang ikut Sasmita, Bang. Ikut Sasmita. Ada nggak kisah lu waktu lu masa lu ikut di Sasmita itu? Kalau itu petouring sih gue, Bang, sama Bokir tau lah. Iya. Gue petouring sama dia, emang teman sejalan gue juga kan tuh dia. Nah waktu itu dia lagi cabut kalau nggak salah, gue bertiga, tapi janjiannya nggak atas nama Sasmita, karena kalau atas nama Sasmita itu dia nggak bakal mau. Nggak bakal mau. Iya, soalnya juga emang gue hitung jari 5 orang kalau nggak salah. Nah, gue bertiga, akhirnya janjian sama sekolah gue tuh 31. Main di Gunung Sindur di perbatasan sama sekolah Bistek kalau nggak salah itu. Bistek. Nah, dia di situ ada satu juga sama, Bang, Batu tuh dia megang CR lebih kecil dari gue. Emang kebetulan gue baru dapat CR punya teman gue. Yang bisa gue bilang sih benar-benar asli Madura tuh. CR 01 yang gede. Nah di situ gua ngambil jalur kanan tuh di bawah. Nah itu ditangkisin sama dia, Bang. Ditangkisin ya otomatis biar gua lebih gede, gua lebih pede kan. Iya. Nah, situ kena tuh tangannya sampai yang gua dapat kabar akhirnya kiting. Maksudnya kiting nggak normal kebiasaannya gitu. Ada yang jari salah satunya dari dia, ada yang sarafnya putus lah ya. Sarafnya ada yang kena. Itu sebelah tangan kanan tangan kiri? Itu gua nggak tahu, Bang, kanan apa kiri. Kayaknya sih dia nangkisinnya tangan kanan sih itu dia. Itu dia emang posisinya dia sendiri atau kawan-kawannya udah ya, kawan dia ada. Dia ada yang ngelibutin si Bokir, ada yang ngelibutin gua. Itu dia Bokir di sebelah kiri, gua nggak terlalu fokus dah itu. Yang intinya yang sebelah kiri juga udah jebol, kanan juga akhirnya jebol juga sih itu dia. Rival lu banyak nih pas waktu itu yang lu bilang 5 orang itu dari sekolah Bistek ini? Dia ada 10 sampai 15 orang sih, Bang. Jebol tuh dia. Karena emang ibaratnya yang kenanya itu ketua dari gengnya itu. Oh iya, ketua. Palanya lah. Kalau palanya udah agak kendor, otomatis ya buntut juga cabut lah. Nah, dia kena nih, dia jebol. Dari dia sempet lu ngajakin lagi atau enggak? Kalau ngajakin lagi sih enggak. Jadi dia kayak mulai segan tuh bocah-bocah dia buat nyari gua gitu, Bang. Tapi kalau buat ngajak janjian sih enggak. Jadi kalau itu kan gue suka ngikut si Bokir juga tuh, ngikut Sasmita. Nah itu pasti dia selalu ada tuh buat mantekin Sasmita, buat ngincer gua ataupun Bokir di situ. Mungkin lu udah diketarain lah sama dia. Soalnya waktu itu sempet ribut di gudang Indomaret di situ sama BBM tuh, Bijar Borces Mensis bagian Sindur ya kan. Nah di situ juga ada anak dia juga ngikut Bisteknya, jadi BBM 4 sekolah lah ya. 4 sekolah ya. Itu gua ada 8 orang. 8 orang lawannya Al sih itu gua bisa iniin. Emang karena gua alhamdulillahnya di situ ada jakaman gua satu yang emang
rumahnya juga di situ, jadi warga buat nganin warga sih intinya malah di situ. Nah, dia tuh BBM pas otomatis rame lah orang. Rame bang, itu dia hitungannya Albes sih ada lebih dari 20 sampai 30 orang tuh bang. Sedangkan lu 8 orang dong. Sedangkan 8 orang bang. Tapi sempet terjadi kayak Sempat itu dia, gue jalan pertama berdelapan tuh, kan Boker emang udah kawan sejalan gua. Dia ngomong gini sama gua, Mi santai jangan nafsu. Oke kalem bos kata gua kan, bang gitu. Dia nyeluntur duluan tuh. si Bokir ya. Si Boker nyeluntur duluan. Pertama habis ngeributin, nggak taunya dia digunting sama anak bijar nih. Mana kejar. Iya. Di situ dia kena tuh langsung cabut dia ke belakang. Lu ngapa Kir? Tangan gua rembes. Ya udah lu cabut dari ke belakang. Nah gua ngincar orang yang ngenain si Bokir. Terus abis ngenain Bokir dia langsung cabut bang ke belakang lari. Nah di situ yang ininya lagi ada salah satu dari sekolah lawan gue nih pakai ranting doang dia ngeributinnya bang. ranting pohon gitu. Ranting pohon itu gue di situ masih pakai cara yang gue bilang tadi cara nomor 1 tuh ya. Terus Nah itu dengan pedenya dia pakai ranting pohon kata gue ya mau nggak mau lah daging gitu daging kan gitu. Ngeledek nih dia. Ya gue pakai CR lu pakai ranting. Pakai ranting. Nah, akhirnya di situ kena tuh dia kesabet sama gua pas dia lari mundur kesabet tangannya lumayan sih itu dia kena juga gua nggak tahu berapa jahitannya di situ kena pas mau dia tinggal cabut tuh sama teman-temannya ya kan di situ mau dibantai habis tuh sama bocah gua bang terus langsung kata yang jakaman gua udah bantai aja Mi habisin mampusin cuman karena gua kenal bang nih si korban ini kenal ya kan dia juga kenal gua terus dia kayak ngomong gini iyalah Mi parah amat dia ngomong kayak gitu lu jadi nggak enak lah gitu. Enak terus juga sempat pernah main bareng gitu ya namanya udah di jalur kan itu kan kita random bang iya bener soalnya di situ di pihakku udah ada yang kena nih apalagi kawan gua ya mau nggak mau ya lu ada yang kena juga lah akhirnya lu bantai dia Mi nggak gua bantai sih pokoknya habis kena gua sabet itu gua ngeliat dia udah berdarah tangannya kan nah pas mau dibagiin sama teman gua akhirnya kata gua temen gua langsung tarik udah jangan gue suruh cabut tuh dia emang karena gue ngerasa udah cukup udah kebalas nih udah kebalas gitu. Iya nggak ngebabi buta lah ngebabi buta bang nah nih itu kelas 1 tuh kelas 1 bang soalnya gue juga sekolah cuma sebatas kelas 1 doang sih bang nggak sampai lulus ya karena gue ada problem juga sama hal yang sama itu dikeluarin karena kasus yang sama tapi selama kelas 1 ini lu sering ngalong-ngalong gitu Mi sempet waktu itu mau mantekin 2 Depok apa pokoknya STM Depok tuh dia mau jalan ke Anyar bang mau ke pantai itu dia kayaknya mau jadi anak sunset mau slow-slowan dia ya kan dulu masih zaman BBM tuh BBM zaman BBM gue punya kontak anak Pancoran Mas Depok iya dia komen kayak gini bang sinilah rasain jalur Depok boleh bang sabi gue berangkat nah, anak gue tuh 3-1-nya gue bertiga sisa gue gabung sama anak Sasmita tuh itu melalui apa Facebook BBM iya ya kan akhirnya yaudah bang janjian di mana Mayang Sari ya kan itu apa perbatasan tuh Gaplek sono arah mau ke Wates janjian di situ gue nggak salah itu gue juga kehitung jari dah kalau nggak salah cuman 1/3 1/2 berlima nah terus ada teman gue yang nyusul yang tahu area situ dia juga punya musuhnya ini juga kenal sama dia jadi dia ibarat kata penengah nih udah lu ributnya di mari gitu kan nyaloin ya maksudnya buat ini nah gue dari kan kalau Mayang Sari jalurnya 2 ya bang ya dari Gaplek itu nah gue ada di sebelah kiri dia ada di sebelah kanan kalau dibilang lebih banyakan dia bisa sampai 10 orang bisa gue hitung di situ gue udah segen tuh bang segen memang karena dia udah keluar dari jalur kata teman gue tahan kalem enjoy kata gue akhirnya gue nyeluntul tuh bang lari sendirian itu gue ngeributin 3 orang tuh dia main ke CR semua sama sih gue juga main ke CR cuman pas dia bertiga barengan ngebacokin gue masih ngulur ibarat kata gue tunggu lu ngokang nih bahasanya gue tunggu lu ngokang tunggu lengah lah pas dia itu gue masih ngindar doang tuh kan yang gue keselnya dia ngeledekin gimana? Iya. Sini nih gue yang punya jalur parung dia ada basis parungnya juga yang ikut oke gue yang punya jalur serpong nih kan akhirnya pas dia narik ke belakang nyabet tuh baru gue langsung masuk bang gue terobos tuh dia 3-3-nya jebol nah satu ada yang kena temen gue masih jauh nih temen gue masih jauh ada yang satu yang kena yang lain udah pada jebol nah baru temen gue pada ngikut tuh ngebantain satu orang dibantai tapi gue akuin bang itu dia termasuk apa ya
keren juga sih ributnya. Jadi dia udah jatuh bang, dia udah jatuh. Pas dibagiin dia mundur-mundur gimana sih ngerangkang, tapi masih ngelawan terus. Iya. Dia masih ngelawan terus. Batu berarti ya. Batu. Sedangkan temannya udah pada cabut bang. Dia tinggal dia sendiri tuh. Tinggal dia sendiri tuh. Akhirnya dibantai. Pokoknya kena lah berapa sabetan, gue nggak tahu di mananya. Waktu itu di tangan sama di pinggang kalau nggak salah dah. Nah, akhirnya kena tuh. Ya udah langsung. Udah dari situ cabut gue langsung. Karena emang gue ngerasa udah cukup. Iya udah cukup lah, udah cukup nandain gitu. Tapi setelah kejadian itu dia masih penasaran Mi atau masih ngeledek-ledek lu melalui BBM itu? Penasaran sih enggak, cuman yang gue dapat kabar itu kalau nggak salah itu posisi gue lagi nggak sekolah, itu dia lagi ultah lewat bang muter lewat Gunung Sindur, lewatin 3 sekolahan gue. Tapi kan kalau dari pinggir jalan sekolahan gue jauh. Iya benar-benar jauh. Agak masuk ke dalam lah ya. Masuk ke dalam, gue pikir gue lagi nggak masuk, gue males itu. Ada dia tuh Albes tapi gue nggak mantekin. Karena gue tau penyakit juga. Udah pasti dia benar-benar dengan persiapan dia. Iyalah, udah pasti powerful dia. Apalagi dengernya dia lagi hood ya. Iya, lagi hood. Nah, Mi, ada nggak lu pernah ngalamin tragedi bener-bener tragedi besar lah, sampai lu nggak sampai sekarang nih nggak lupa ada Mi? Kalau tragedi besar, dulu gue zaman sekolah ada bang, baru masuk tuh. Kayak futsalan sama sekolah sini nih SMK 5 SMK negeri juga kayak kelas meeting gitulah ya. Enggak janjian di luar jam sekolah, futsalan di TJ main futsal ini ya, bukan janjian tawuran ya. Janjian tawuran awalnya ya. Terus akhirnya habis futsal pada chaos tuh. Chaosnya kenapa Mami? Biasa main ledek-ledekan bang. Akhirnya janjian tuh malam, cuman itu udah posisi tetap bawa nama sekolah tapi nggak pakai seragam. Janjian di sini nih di Rumah Kaca. Oh, Tekno. Ya. Dia habis tuh sama kamsi-kamsinya dah dari situ, ya kan. Di situ gue cuma megang chair sejengkal, Bang. Itu sama SMK 5. SMK 5. Itu gue situ megang chair sejengkal, itu yang gue inget lawan gue tuh pada ada yang pakai kelewang, pakai bambu banyak lah. Dan di situ gue juga nyeruntul juga sendirian, nyeruntul. Itu yang gue inget, gue ngetosin 2 orang di sebelah kanan. Nah yang kiri ada juga teman gue tuh sama. Nah di situ gue ngelibutin, inget gue kelewang sama apa samurai itu kalau nggak salah. Itu emang posisi udah siap badan juga sih tuh bang. Ya paling ya gue tangkisin ya udah gue terobos, gue pencokin pakai chair kecil gue tuh. Iya. Chair sengkal. Diem. Serem. Enggak, itu emang udah benar-benar kebangatan berani sih bang. Iya. Tapi itu posisinya lu dari pihak lu dia banyak Mi. Banyak, itu kan sama-sama pada datang semua buat nonton futsal. Sedang-sedangnya gimana sih bang, baru masuk kelas 1 kan sedang-sedangnya rame, sedang-sedangnya asik buat ngumpul gitu. Asik buat ngumpul, sedang-sedangnya pengen tahu kayak gimana sih. Apalagi ada cewek-ceweknya juga, semangat juga gitu rasanya. Kenapa nggak cewek-ceweknya aja gitu loh? Kenapa harus tawuran juga gitu? Soalnya dulu pas sekolah nggak hidup bang ke cewek, itu yang gue seselin. Maksudnya dalam arti dampaknya lebih bahaya ini. Iya. Dampaknya bahaya apa nih Mi? Iya maksudnya kalau kayak tawuran kan kayak satu benar. Ada korban ya, semuanya sebenarnya si pelaku, cuman kan secara nggak langsung kita menyakiti orang atau kita menyakiti diri kita sendiri. Iya benar. Mungkin kalau seandainya kita pacaran seenggaknya ditahan lah, jangan atuh sayang. Iya. Kita putus nih. Berarti lu dari sekolah yang maksudnya nggak terlalu hidup lah sama perempuan itu. Nggak terlalu hidup bang. Berarti lu setiap harinya ya asik nongkrong sama temen lu. Tapi dari pribadi lu nih Mi, yang gue mau tanya Mi, emang lu selama di sekolah itu lu sering nih nyari-nyari musuh gitu atau nunggu lu yang di ledek-ledek atau seperti apa sih? Paling kalau gue sih jalan aja sih bang, biasa kalau ketemu musuh, kalau emang dia ngeledek, dia ngejual baru gue beli. Soalnya gue emang nggak terlalu berambisi buat gue nyari musuh ataupun gue harus ngenain orang. Gue sih nggak terlalu berambisi. Seperti itulah ya. Kecuali kalau emang di jalur udah ketemu terus dia batu, mau nggak mau dah antara lu atau gue gitu. Nah itu yang kita lanjut lagi nih, yang tadi di Tekno itu, kan lu sampai nyerobot gitu tuh. Nah posisi lawan lu nih ramean Mi atau dia cuma berapa orang doang? Ramean sih bang, soalnya kan dia hitungannya sama anak-anak kampungnya juga di situ. Temen-temen kampungnya dia lah ya. Lebih alwesan dia daripada rombongan gua. Terus lalu serabut itu respon lawan lu gimana Mi? Atau dia langsung merubungin luka atau? Enggak, dia sebelumnya ibaratnya si Mami gitu. Jadi kayak agak ada spare gitu. Mami. Enggak, dulu mah maksudnya emang agak itulah ya. Bang. Ngedon lah dia. Apalagi
dengan jaket kebanggaan gua, ada Oh. jaket kebanggaan gua. Warna apa Bang? Warna merah. Widih. Itu jaket dibilang bisa tameng sih Bang, Tameng. maksudnya perantaranya lah. Oh, perantaranya. Berarti ya, lawan lawan nih maaf nih Mi, kalau lawan lu kalau udah ngeliat jaket merah lu mungkin dia udah kayak gitu atau Itu sih gua nggak tahu persis sih Bang, seenggaknya ibarat kata kan dulu mah kalau kita zaman sekolah kenal nama dia ibarat kata sering disebut juga udah gimana sih Bang, kayak agak segan gitu kalau yang nggak tahu ataupun yang ibarat kata tibang di jalurnya tibang pasti agak segan, cuman kalau orang yang bener-bener kepo sih dihantem terus. Antem terus lah. Itu lama Mi pas kejadian di Tekno itu. Ributnya lumayan lama Bang, tarik ulur dulu. Akhirnya kata gua nggak kena begini mau nggak mau dah. Ya, Wah, lu serobot lah. robot terus. Serobot terus. Bang. Ada korban nggak di situ Mi? Ada Bang, itu dia yang kena. Dua orang, cuman gua nggak tahu lukanya juga nggak terlalu parah sih, soalnya emang CR gua juga CR-nya kecil, nggak terlalu gede juga. Parahnya seperti apa Mi? Apa lu kenain langsung ke itunya atau gimana? Ke badan sih kalau nggak salah Bang, badan hampir kena pantat itu yang gue dengar kabar. Soalnya kan setiap sekolah musuh juga pasti ada temen yang kenal, jadi gua kayak kabar-kabaran ya. Dengar dari dia lah Ya, gitu. nyari tahu juga. Nah Mi, itu setelah itu dari dia ngebalikin lagi atau udahlah nggak usah lah percuma kita kalau kita lawan lagi pasti kalah atau kayak gimana? Sama Bang putalan lagi gitu. Putalan lagi, ribut lagi. Cuman yang biasa ributnya nggak terlalu. Dia agak ngejarak lah dari situ. Nggak terlalu. Tapi tetap dia ngajakin ribut. Cuman ya berani paling kayak sebatas tekno ataupun di taman jajan atau di kampungan di orangnya. Nah, kalau itu lu ceritanya lu ngelukain mereka lah gitu. Kalau lu pernah nggak ngerasain dilukain gitu sampai lu pengen aku udah berhenti tawaran gitu, ada? Kalau gue sih cuman tadi dong yang pertama, alhamdulillah gitu Bang, selama di jalur ini doang sekali sama kaki ini kena kelempar golok, itu cuman udah bukan di sekolah. Di luar sekolah Di lah. luar sekolah. Sampai di SMK 3 pun lu kelas 1 doang. Kelas 1 Bang, itu gua kasus itu gara-gara musuhnya nuntut. Kejadian di mana nih? Kejadian sama di perbatasan juga Bang, dia Bogor, anak sekolah Bogor. Jadi gua kedatangan tamu. Jadi pas awal gua sekolah tuh gua yang ngebentuk 3-4. Oh, 4 Cikokol. Karena dulu gua sempet satu perguruan sama dia. Itu perguruan di apa nih? Di seperguruan di daerah Legok tuh sama bang guru gua, jadi ketemu di situ. Jadi kalau dia ribut ngabarin, gua ribut ngabarin ya. Jadi dari situ akhirnya gabung. Berarti lu maksudnya maaf nih Mi, gabungnya itu enggak pure dari sekolah lu ke sekolah dia, antara satu orang ini doang nih. Pertamanya gitu. Iya, pantarannya dari perguruan gua. Berarti dari dia pun langsung welcome lah Pak. Welcome. Pertama sih kayak basis acernya tuh kebanyakan. Terus akhir-akhirnya gabung sama yang lainnya tuh, sama basis-basis lainnya sama suatu sekolahnya tuh. Nah, lanjut lagi Mi. Itu kejadiannya dia sampai nuntut emang parah kenanya atau? Parah sih Bang, itu kalau nggak salah, mohon maaf ya, maksudnya dia sampai ada yang infeksi ususnya paling itu sampai dipotong. Tapi di situ bukan gue yang bantai, itu teman-teman gue sama tamu gue yang bantai. Malah di situ gue yang nahanin tuh, kalau nggak gue tahanin hitungan lewat Bang. Soalnya emang udah dikurung babi, di babi buta di situ. Cuman gue pikir ya gue masih punya hati nurani gitu Bang, udahlah cukup. Soalnya emang gue dari dulu prinsipnya kalau emang kayak dia nggak batu ataupun gimana, dia udah jebol aja gue udah cukup seneng gitu. Seenggaknya dari pihak gue nggak ada korban gitu. Yang gue takutin ya itu nuntut. Nuntut akhirnya dia. Akhirnya nuntut, datang ke sekolah. Itu gue sempet cabut ke teman gue tuh di Rangkas. Berapa orang korbannya? Korbannya sih satu itu yang kebantai Bang, itu dia. Nah itu dia nuntut, jadi dari pihak sekolah tuh taunya gue sebagai kepala dari teman-teman di SMK 3 tuh. Dulu didengkotnya lah gitu. Di video juga jelas sih, gue di situ megang. Ada videonya, situ gue megang tangan kanan celurit, tangan kiri air keras. Oh, ciri khas lu lah itu. Ya, itu Bang. Tuh, setiap orang punya ciri khas ya. Ciri khas Dawi di tangan kanan CR, tadi kiri air keras. Bukan es batu ya. Bukan es batu. Gue pikir ya kan tangan kanan CR ini teh jus gitu. Jadi kan enak ya ribut minum ya. Iya. Oh ternyata enggak. Ini air keras. Aduh. Ya, kalau air keras sih nggak bakal mungkin juga Mi kalau dipinum. Aduh, ngelawan takdir itu Bang. Iya, aduh. Nah, di Pisum pihak keluarganya ke situ. Iya, pihak keluarga sama
polsek dari Gunung Sindur datang. Emang sekolah mana Mi? Doski Parung kalau nggak salah bang. Gabungan apa pure dia doang? Pure dia doang tuh. Dia ngejanjiin lu atau lu emang udah janjian sama Sebenarnya dia? kan kita datangan tamu kan pasti otomatis dia pengen ngerasain jalur bang. Iya kan gua gimana caranya nih biar dia nggak kepo lah sama jalur mari. Gue cari tuh kebetulan ada temen juga yang ngontek nih dia mau nih dia juga lagi nongkrong. Ya udah kira janjian. Situ sih. Tapi dari pihak lawan lu rame? Albesan gua itu mana? Ramean gua. Soalnya emang kedatangan tamu. Iya, tamu bener. Itu juga nggak sampai ribut bener-bener dempet. Itu dia udah ngeliat masa gua segitu banyaknya. Ngedon lah dia. Iya, ngeributin sebentar nggak sampai dempet. Nah, langsung cabut. Nah, si korban ini maaf apa kakinya agak inian. Jadi larinya agak nggak terlalu terbatas lah larinya. Ada itulah kendalanya ya. Nah, Mi, dari dia diusut terus guru lu tuh tahu lu dipanggil dong pas waktu itu. Panggil bang, itu dikumpulin tuh lagi upacara siapa-siapanya, soalnya kan ada videonya bang itu yang makanya gua takutin tuh kalau masanya gua mungkin kalau kayak masanya Bang Alek dulu kan kayak media tuh kurang. Iya, kurang. Kalau gue sih jarang maksudnya megang handphone. Lagi juga kan mungkin zaman dulu yang ada media tuh bahaya buat kita. Iya, bahaya. Bener-bener bahaya. Dalam arti kayak perkembangan zaman lah gitu. Kitanya nggak videoin, dia yang nggak videoin, ada CCTV ataupun orang lain yang videoin ya kan. Itu yang bener-bener ditakutin. Tapi videoin itu bukan dari pihak musuh atau dari temen lu tuh, bukan yang videoin itu bukan dari itu dia salahnya teman gue bang videoin, cuman dia di share, nah, akhirnya nyampe. Akhirnya itulah itu yang disebut penyakit. Iya. Kan kalau maaf misalnya buat zaman sekarang kan banyak yang kayak mau ribut pada nge-live, pada berani banget gitu bang. Di IG, padahal lu aduh gampang banget ketanda. Lu kebaca lawan bos. Bener, baca polisi. Iya ini dia nih. Wah ini nih, wah. Makanya kan kadang gua kalau sekarang nih gua ngeliat ya maaf nih kayak sekarang sih lebih kayak ke gangster-gangsteran gitu lah ya. Bang. Dia di IG kayak ngasah-ngasah BR apa ngasah-ngasah sajam kayak gitu gimana nggak ngundang gitu. Itu dia. Harusnya lu kalau itu mendingan tumen atau kayak gimana sih. Nah, dikeluarin lah lu Mi dari sekolah. Pihak keluarga lu gimana Mi? Setelah tahu lu dikeluarin. Pas gua habis dipanggil upacara, gua udah buntu tuh bang, ya kan. Sedangkan kasus gua tuh di sekolah hitung jari bang. Hitung jari maksudnya nggak terlalu banyak kayak sebelumnya pernah nyempet nyerang sekolah lain gua mau masuk. Cuman emang karena itu mungkin fatal lah ibarat kata sampai datang ke sekolah apalagi polisi kan. Nah itu dia gue udah nggak bisa ditolong, akhirnya gue gimana alasan sama orang tua buat orang tua datang, gue cuma bilang bu ngambil rapot. Akhirnya bu gue datang. Tapi berarti lu nggak bilang ke nyokap lu nggak, bu ini saya mami kayak gini enggak pas udah di sono pas dikasih penjelasan sama guru, cuman yang gue di situ nggak bisa ngebela karena emang khusus orang tua sama guru gue nggak bisa masuk, nggak bisa ngasih pembelaan ya. Oke lah emang gue salah, tapi di situ yang gue seselin tuh gue nggak sebagai pelaku gitu bang. Jadi ya lu nggak bisa buat apalah. Lu mau ngeles juga bukti udah ada video itu. Nah setelah lu tuh maksudnya keluar dari SMK 3 itu kelas 1. Nah lu putus sekolah nih Mi? Putus, tapi gue masih sering jalan sih bang. Masih sering ikut? Iya masih sering ikut, kayak misalnya 3 atau 4 ngundang gue datang gitu. Berarti masih aktif lah sama. Ada lagi Mi cerita lu Mi? Iya waktu itu sempat diundang sama 4 mau main sampai veteran di Plaza Serpong ya kalau nggak salah tuh ya. Pakulonan ya. Jadinya di situ bang, gue berempat dari anak 3-nya. Anak Lacer ada 5-7 orang. Itu di situ janjian sama Lacernya ini juga sih Serpong veteran Lacer, cuman dia ada dari basis Ciledugnya juga kalau nggak salah di situ sama bang, biasa kanan CR kiri AK tuh gua. Situ gua kalau nggak salah gua nyiram salah satu anak veteran itu kena matanya bang, cuman nggak sampai buta sih alhamdulillahnya gitu ya. Emang itu gua bilang juga kelasnya juga masih nomor 2 lah, nggak terlalu ini. Itu dia kalau nggak salah gue dapat kabar korneonya atau hitamnya hilang tuh dia selama berapa hari gitu.
Jadi kayak putih doang Gitu serem. doang. Seru. Emang lu posisinya lu pas lagi nyiram itu kayak gimana Mi? Lu lagi ribut atau? Iya, ribut lu tuh dempet bang, dempet, oke. didempetin sama dia, batu baru aku mainin. Nah, tapi di situ sempet dari rombongan dia ngegunting gua, tapi gua nggak sadar, cuman teman gua bilang, lu nggak ngapa-ngapa Mi. Alhamdulillah gua nggak ngapa-ngapa. Soalnya tadi ada yang ngegunting lu tapi nggak pakai seragam kayak akamsi itu kan biasanya anak banyak ya bang laser-laser Iya, akamsi bener, itu. bener, Ya itu gua katanya dibalokin lah, dibacokin, tapi alhamdulillah Gua selamat. nggak ngerasa gitu, nggak Nggak kerasa. ngerasa ya, masih dikasih selamat lah memang kuasa. Padahal gue udah menantang mah tapi masih dikasih pertolongan, itulah Itulah. hebatnya yang maha kuasa. Alhamdulillah. Nah, posisinya lu langsung siram gitu Mi. Iya, gue gituin bang. Langsung cabut tuh dia lari ke belakang. Cuma yang gue dapat kabar gitu, matanya Hitamnya nggak ada. hitamnya nggak ada. Dari basis Ciledugnya kalau nggak salah itu tamu lasernya. Kalau dia pengen main ya, tapi ikutan, ya kan? Akhirnya kayak gitu. Iya emang maksudnya yang kita tahu kan kayak 4 sama veteran tuh udah rivalitas. Rivalitas Parah abadi. sih, iya. Sama kayak Bijar veteran juga rivalitas abadi. Gue lebih suka dulu ya jalannya ke Tangerang, iya, kota bang ya. sama veteran. Seru sih kalau sama dia. Masanya kayak abis. Udah itu orangnya batu-batu. Iya bang. Nggak mau dia nggak jaga jarak kalau ribut sama Bijar tuh dulu. Pasti gua Dempet terus dempet ya. terus. Gengsi ya, Iya loh, gengsi. ajang gengsi El loh. Clasico. El Clasico. Siapa kaisar Tangerang dulu. Gitu sih gua dulu kalau lebih bubuyutan gua sama veteran. Kalau ke sini ke Sasmita gua agak terlalu kurang lah. Karena ya gua tahu maksudnya ya kayak lu Mi, maksudnya di Sasmita ini Pamulang ini kan gua temen rumah gua di Sasmita semua, anak basis semua. Gua jadinya agak perasaan nggak enak lah gua. Menjaga lah ya. Menjaga ya, makanya gua kadang-kadang suka itu malah seringnya ke sana. Nah, setelah dia korneonya itu yang lu bilang hilang putingnya itu nuntut lagi kah atau dia ngebalikin? Nggak ada tuntut, nggak ada balikan di situ. Oh. Dia niat balikin cuman ya dia minta jalur dia lagi, sedangkan gue cegah udah pasti persiapan dia udah lebih matang. Lebih Jadi mantap. ya intinya ya lu udah kenal lah gue. Iya. Prinsip gue gitu, nggak mau terlalu ambisi, ya tahu penyakit lah bang. Iya benar. Mungkin kalau temuin lagi lah pasti dia udah Persiapan matang. Soalnya emang pikiran gue, lu boleh punya nyali tapi lu harus ngotak. Iya, kan? Sekuat-kuatnya manusia, ya kita manusia tanpa daya dan upaya. Kalau yang pakai mah kuasa apes, ya apa? apes bukan abang, soalnya kan apes tuh nggak ada di kalender. Iya benar. Nggak ada. Nggak ada apes di kalender. Kalau ada hari apes di kalender ya besok nggak ada. Itu hari apes. Nggak ada. Nggak ada. Dari situ Mi, ada lagi Mi. Maksudnya kan lu masih sering nih. Maksudnya kan lu udah tahu lah mungkin teman-teman lu kayak ibarat kata lu harus ada mami nih. Biar supaya powerful. Ada lagi Mi selain ketemu sama veteran? Paling gua sih ngikut teman-teman gua aja sih bang. Kayak gua diajak kenal salah satu teman gua tuh, tau lah Cibe. Oh iya. Cibe, gua kenal sama Cibe itu dari anak basis Bulus Sasmita. Nah dia mau ngisi bareng sama gua, kita ngisi bareng di situ. Gua ngikut sama rombongan dia itu kalau nggak salah setiap malam Sabtu itu seragam, malam Minggu gangster. Jadi daerah Jakarta itu kebanyakan malam mainnya bang. Malam ya. Ya karena kita tahu sendiri Jakarta padatnya kayak apa sih. Iya, kalau siang sore padat. Mungkin kalau malam ya agak sepi, terus juga nggak terlalu banyak polisi lah kali gitu. Di situ gua berlima tuh sama teman gua. Gua dari pihak gua ya berangkat dari sini berlima, nah si B sama teman-temannya rame tuh di situ. Gua nyari, jadi bener-bener nyari tuh bang. Gak janjian tapi nyari. Setiap malam Sabtu pasti ada seragam yang muter juga. Jadi kalau ketemu mau nggak mau ributin. Kalau kita nggak ributin ya kita diludak terus. Itu gue nyari, nah kan abis pada ngisi bensin tuh, lepas itu gue berlima, gue mau tes nyali nih, gue berlima nih kan. Kata gue, ayo kita tes nyali nih, jangan main darah. Coba kita keluar. Abis ngisi bensin, BR tuh gue inget banget BR di belakang. Sebagian emang gue megang BR, cuman yang lain tuh pada di belakang. Itu pas gue lagi lewat, tiba-tiba dia keluar dari gang bang, dikagetin tuh sama anak Texas 46 gue nggak salah, gue nggak tahu. SMA itu ya? Iya, nah, itu gue dikagetin bang. Sedangkan BR terbatas, itu bocah dia bener-bener albes, yang gue bilang albes bener-bener albes, bener motoran. Itu cara gue bilang bisa nomor 1, nomor 0 yang bener-bener gede bang, itu bener-bener gede itu.
Itu gue diudak-udak terus tuh bang, tuh dari mana ya, pokoknya dari selatan sampai gue muterin Bintaro sih itu, pokoknya masih daerah selatan. Akhirnya kata gue mau nggak mau, yang tadi gue bilang gue mau tes nyali berlima ini temen gue pada mental sialan. Tinggal gue sama Cibe sama temen gue tuh beberapa orang doang kehitung nyari. Kata gue mendingan kita turunin mau nggak mau nih daripada kita jatuh terus kita dibantai kan. Iya. Gue ributin tuh di situ bang, gue megang mandau. Nah di situ Cibe megang CR, yang ributin gue bertiga berempat gitu kan, temen gue sebagian di motor. Itu karena saking masanya dia Albes, pertama emang dia udah mundur bang, cuma dari belakang terus datang der. Nah sempet mundur, cuma dari belakang ngedorong terus. Di situ gue bacok-bacokan, yang gue inget gue cabut-cabutnya itu gue jebol mandau gue belah dua bang. Belah dua. Patah bukan patah potek, tapi dari atas ke bawah tuh gue bacok palanya dia. Buset. Waduh, gue nggak tahu itu setan apa itu dia. Itu mandau gue belah dua, gue langsung anjir. Tapi itu yang pas lu bantai palanya itu dia nggak kenapa-napa. Ada yang bilang palanya semplak, ada yang bilang nggak apa-apa. Itu sih simpang siur sih itu bang. Gue itu benar-benar yang gue tahu mandau gue bener patah. Keras banget berarti palanya. Kayak itu udah diganti sama batok apa kayak gue nggak tahu. Kelapa kali ya. Soalnya emang gue dengar kabar juga dari kawan gue itu dia juga habis pada ngecas. Sedang-sedangnya mau ngetes lah. Cuman akhirnya tembus juga kali ya. Kali bang. Cuman di situ tanpa gue sadari gue ketinggalan teman, gue ninggalin teman. Kan gue di situ datang berlima, gue nggak tahu semua itu temennya si Cibe yang mana, yang pas turun di jalan nggak taunya ada yang ketinggalan satu orang tuh sempat koma 2 hari. Dari pihak gue. Karena emang gue pikir pas mandau gue patah udah nyelamatin diri gue sendiri. Iya, iyalah, biar gue udah patah. Iya. Mau ributin pakai apa? Itu dia bang. Makanya punya nyali boleh, ngotak juga. Iya kudu. Sih, bener kudu. Harus ada mati konyol. Tapi yang gue heran kok bisa gitu ya sampai mandau tebel juga kan Mia? Itu bener-bener mandau bang, tebal itu. Sampai tebelah dua begitu. Bukan palanya tapi mandau. Iya, ini mah bukan palanya mandau mah. Iya, lakuin bang lu sakti bang mandraguna. Aduh mungkin. Boleh lu diadu sama di mana? Israel kali ikut. Buat bela Palestina ya. Iya, bantu Palestina. Iya. Dia mungkin udah pasang pala kali ini kayaknya seperti. Nah, habis disin pelor kali palanya bawa biji itu. Tapi setelah yang lu bantai itu dari teman-temannya ini nggak biasa aja gitu Mi? Biasa aja bang. Nggak biasa aja? Iya. Nggak, pas temen gue udah kayak gitu tuh, ayo udah nggak gitu? Nggak. Orang dari belakang tuh snowbos, ganti-gantian dia jadi main bantal-bantalan tuh dia mah. Kalau gue kan kehitung jari, mau nggak mau gue cabut. Cuman si Cibe juga bagus sih, dia mau fituringin gue bang, maksudnya dampingin lu lah. Dampingin gue ya. Kalau dia si Cibe malah sampai dapet CR dia mah, rebut-rebutan CR tuh, CR dari musuh diambil sama dia. Itu kalau maaf ini, itu kalau balap Sabtu itu lu sekitar jam berapa kalau buat jalan-jalan kayak gitu? Udah bener-bener jamnya malam sih bang, udah dari jam 11 ke atas tuh. Pasti ada aja. Ada aja bang. Itu seragam. Seragam. Nah yang gue pengen tahu nih gangster.